Pemain timnas Bahrain mengeluh. Wow, kata itu like kita sematkan untuk kiper timnas Bahrain, yaitu Ibrahim, yang mana dia itu terlihat sangat risih dan mengeluh karena banyaknya supporter timnas yang selalu mengikuti para pemain timnas Bahrain dan juga selalu meliput setiap kegiatannya ketika bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini mungkin sangat berbeda penyajiannya, sangat berbeda apa bisa kita bilang ya, culture-nya ya. Ketika mungkin dia bermain di kandang Jepang kemarin itu, ketika mereka melintas kemanapun mereka bepergian, mungkin orang tidak terlalu excited untuk meliput kegiatannya, untuk memperhatikan mereka, langkahnya, setiap gerak-geriknya. Tetapi itu berbeda ketika di Indonesia. Di Indonesia, ya kan, setiap pemain ketika sudah keluar hotel, memasuki bus, keluar hotel, masuk hotel, dan begitu juga keluar bus dan masuk bus, pasti selalu diperhatikan oleh netizen Indonesia. Bukan hanya memperhatikan, tetapi sering sekali para warga Indonesia, fans timnas ini juga mengabadikan momen dengan mengevideokan, memfoto, ya, merekod, pokoknya mendokumentasikan segala hal yang ada tentang pemain timnas Bahrain ini. Jadi pemain timnas Bahrain ini kayak agak shock gitulah. Jadi kok beda gitu ya kan, karena waktu di Jepang adem-adem senyap, nah pas di Indonesia ini kok sangat rempong gitu ya kan, heboh kali gitu, ada apa gitu. Padahal ini bukan hanya kepada timnas Bahrain, majority kepada seluruh timnas, musuh-musuh timnas yang datang ke Indonesia jika bermain pasti akan mendapat perhatian lebih daripada warga Indonesia, karena memang orang Indonesia sangat excited dengan yang namanya sepak bola. Jadi ketika ada tokoh-tokoh atau figur-figur yang bermain di dalam sepak bola dan itu levelnya sudah level Asia dan level dunia, maka bukan hal yang tidak mungkin warga Indonesia ingin mengabadikan momen-momen tersebut, karena itu momen penting yang mungkin nggak setiap orang bisa mendapatkan momen itu. Makanya warga Indonesia ya rebutan lah untuk dokumentasikan, karena kan ada itu videonya yang kipernya itu si Ibrahim Latov itu, yang ketika dia lewat mau ke bus terus dia divideoin, diapain gitu kan. Terakhir dia kesel sendiri, dia ambil handphonenya, terus dia pura-pura ngerekam juga gitu ya, orang yang ngerekam dirinya. Jadi kesannya malah kocak gitu ya kan. Mungkin dia itu sebenarnya kesel dan risih gitu, tapi dia jadi kesannya malah kocak kita lihat kayak gitu. Tapi ya itulah culture tadi ya, budaya, perbedaan antara orang Indonesia dan orang luar negeri ya mungkin ketika dalam pertandingan internasional. Ditambah lagi ya, selain daripada memang itu culture Indonesia, karena memang ramah dan baiknya orang Indonesia, ditambah lagi ini lawan Bahrain yang sempat punya skandal dengan kita, yang sempat berseteru dengan kita, yang sempat punya masalah karena di pertandingan sebelumnya yang mana kita semacam dikerjain sama wasit dan juga para ya perangkat pertandingan, yang mana seharusnya Indonesia bisa meraih kemenangan ya di kandang Bahrain, tapi mau nggak mau harus dikubur mimpi itu karena kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang cenderung berpihak kepada tim tuan rumah, sehingga ya yang harusnya 90 plus 6 jadi 90 plus 9 ya kan, dan di 90 plus 9 inilah gol itu tercipta. Nah, sontak karena gol ini bisa kita bilangnya membuyarkan kemenangan timnas yang depan mata. Nah, gara-gara itu kesal lah orang pemain timnas Indonesia. Terjadilah keributan sedikit setelah pertandingan. Dan itu juga berlanjut tidak hanya ke pemain, tapi juga para supporter. Para supporter juga kesal dengan aksi-aksi tersebut, dengan kepemimpinan wasit. Makanya sering sekali kita lihat banyak serangan di sosial media yang menjurus ke pemain Bahrain, ofisial, wasit, pokoknya setiap yang berkaitan dengan Bahrain pasti akan dipojokkan dan akan didiskreditkan. Nah, karena itulah ya kan banyak warga Indonesia juga menaruh perhatian lebih kepada pemain timnas Bahrain. Jadi selain daripada memang orang Indonesia sering nge-record for every single moment, setiap momen, apalagi berkaitan dengan sepak bola,
ini lawannya Bahrain yang notabene sempat menjadi masalah musuh besar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi mereka makin antusias lah untuk nge-record, untuk merekam. Ya, dan kebetulan memang yang menjadi menarik perhatian di sini adalah kiper Bahrain tadi yang notabene sangat ekspresif. Ya, nampaklah dia tuh nggak sore tadi gitu ketika mau memasuki bus, ya kan. Nah, jadi ini bukan hanya ketika di bandara, teman-teman. Jadi kemanapun timnas Bahrain berlaga, ketika mereka bukan berlaga, maksudnya mau bepergian, baik itu keluar hotel maupun masuk hotel maupun keluar bus dan masuk bus, itu banyak selalu supporter Indonesia yang berhamburan, yang bertaburan, yang selalu hadir dimanapun mereka berada. Jadi mereka tuh macam nggak tenang gitu kan, dalam artian kok diikuti terus gitu kan, kemanapun mereka berada. Jadi mereka kayak ngeluh lah. Jadi mereka agak risih karena hal ini. Ya walaupun bisa kita bilang ini juga bukti bahwasanya memang Indonesia sebenarnya kan mungkin itulah bedanya culture ya. Kalau mungkin di luar negeri hal-hal yang kayak gitu kan termasuk privasi gitu kan. Tapi kalau mungkin di Indonesia tahulah sedikit rekam, bahkan ada kecelakaan pun rekam dulu ya kan, bukan nolongin gitu kan. Nah, jadi ya bagi mereka itu bukan hal yang baik lah gitu untuk merekam secara suka-suka gitu kan. Ya, tapi apapun ceritanya, yang penting pemain Bahrain nggak ada yang tersakiti karena ulah supporter timnas. Itu yang aku yang aku wanti-wanti. Takutnya ada supporter timnas yang oknum supporter timnas yang kelewatan, yang notabene seharusnya kita tidak ada masalah, jadi masalah besar karena mereka melakukan kontak fisik. Ini yang menjadi masalah. Takutnya ya kan, bawa batu orang itu, lemparnya pemain Bahrain, lemparnya kaca bus pemain Bahrain. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang bisa mengundang AFC menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan juga FIFA. Ya kan, kita sekarang lagi bagus hubungan dengan FIFA, takutnya gara-gara ulah supporter kita yang bisa kita bilang out of the box ya, dalam artian negatif, justru akan memperburuk citra kita dan juga akan membuat kerugian kepada timnas Indonesia. Apalagi kita masih menyisakan laga melawan partai hidup mati juga melawan China, yang mana kalau misalnya kita main sama China terus ada masalah di lawan Bahrain, maka kemungkinan kita nggak akan bisa main di kandang melawan China. Kenapa? Karena kena hukuman, karena kita gagal menjaga keamanan para pemain Bahrain. Maka dari itu di sini bisa kita lihat pemerintah juga menyiapkan keamanan yang super ketat kepada pemain Bahrain, kepada bus Bahrain, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa membuat mereka itu celaka. Karena sempat mereka celaka, waduh wassalam. Kenapa? Karena ketua AFC mereka adalah orang Bahrain. Ditambah lagi mereka udah mengingatkan, kami nggak mau main di Indonesia karena sangat berbahaya dan terancam keselamatannya. Tapi orang Indonesia ngotot karena Indonesia berkomitmen, tenang, aman, insya Allah Indonesia nggak ada masalah. Sehingga Bahrain pun ya mau nggak mau juga ya harus mengikuti. Nah, sempat kejadian terancam keselamatan mereka kan bukan hal yang tidak mungkin. Mereka akan menuntut PSSI dan juga AFC dan FIFA karena mereka juga sudah mewanti-wanti tapi mereka nggak mau mendengarkan. Nah, seperti itu guys. Oke. Komen menurut kalian gimana tentang risihnya dan gelisahnya pemain timnas Bahrain yang selalu diikuti oleh supporter timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.